Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama mata kuliah Epistemologi dan Logika Pendidikan akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar filsafat dan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Langsung saja ke pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja saya Ima Hikmayati langsung ke konsep dasar filsafat yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau di zaman Yunani kuno. Pada masa itu, semua ilmu dinamakan filsafat. Istilah filsafat bisa dilihat dari dua segi. Yang pertama segi semantik dan yang kedua segi praktis. Asal kata filsafat menurut segi semantik yaitu berasal dari bahasa Arab falsafah, yang berarti kalau dalam bahasa Yunani yaitu philosophia, berasal dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta, suka, loving, artinya cinta yang sangat mendalam, sedangkan sophia yaitu pengetahuan, hikmah atau wisdom artinya kebijakan atau kearifan. Jadi filosofia artinya cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Kemudian yang dari segi praktisnya ditinjau dari pengertiannya, filsafat artinya alam pikiran atau alam berpikir menurut Kristiawan 2016. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu objek kajian filsafat. Objek kajian filsafat terbagi menjadi dua. Yang pertama objek material filsafat, yang kedua objek formal filsafat. Objek material filsafat meliputi segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu itu adalah hakikat Tuhan, teologi, hakikat alam, kosmologi, dan hakikat manusia, antropologi. Yang kedua yaitu objek formal filsafat, atau bisa disebut juga dengan sudut pandang pendekatan filsafat, yang artinya filsafat adalah dari sudut pandang hakikatnya. Hakikat artinya kebenaran yang sesungguhnya atau yang sejati, yang esensial, bukan yang bersifat kebetulan. Baik, selanjutnya, ciri dan karakteristik berfilsafat. Filsafat cenderung mempertanyakan apa saja secara kritis. Artinya, filsafat tidak pernah puas diri, tidak pernah membiarkan sesuatu sebagai sudah selesai, selalu bersedia dan bahkan senang untuk membuka kembali perdebatan dan secara hakiki bersifat dialektis. Dalam arti, bahwa setiap kebenaran menjadi lebih benar dengan setiap putaran, tesis, antitesis, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang filsafat. 1. Metafisika. Dengan pokok-pokok masalah filsafat, hakikat atau ontologi, filsafat alarm atau kosmologi, filsafat manusia dan filsafat ketuhanan. 2. Teori pengetahuan epistemologi yang mempersoalkan hakikat pengetahuan, dari mana asal atau sumber pengetahuan, bagaimana membentuk pengetahuan yang tepat dan yang benar, apa yang dikatakan pengetahuan yang benar dan apa yang dapat diketahui manusia, serta sampai di mana batas pengetahuan manusia. 3. Filsafat nilai aksiologi yang membicarakan hakikat nilai, di mana letak nilai, apakah pada bendanya atau pada perbuatannya atau pada manusia yang menilainya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman purba. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman purba yang pertama adalah pengetahuan didasarkan pada pengalaman atau empirical knowledge. Yang kedua, pengetahuan berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind. Dan kalaupun ada keterangan tentang fakta tersebut, maka keterangan itu bersifat mistis, magis, dan religius. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dengan sistem bilangan yang sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang keempat, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesis terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Dan yang terakhir, kemampuan meramalkan peristiwa-peristiwa fisis atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi, misalnya gerhana bulan dan matahari. Di sini saya akan menjelaskan poin mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Yunani kuno.
Periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap uninquiry attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka, yaitu seperti Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah pengembangan ilmu pengetahuan pada zaman pertengahan. Zaman pertengahan atau Middle Age disebut juga dengan zaman kegelapan, The Dark Age. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para duolog di lapangan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan yang ada pada zaman ini hampir semua adalah para duolog. Nah, menjelang berakhirnya abad tengah, ada beberapa kemajuan yang tampak dalam masyarakat yang berupa penemuan-penemuan tersebut antara lain yang pertama yaitu penggunaan bajak yang dapat mengurangi penggunaan tenaga dari petani. Yang kedua yaitu kincir air mulai digunakan untuk menggiling jagung. Nah, pada abad ke-13 ada pula kemajuan dan pembaharuan dalam bidang perkapalan atau navigasi pelayaran. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dalam periode Islam. Sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam lapangan kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti Al-Hawi karya Al-Razi merupakan sebuah ensiklopedi mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Kemudian yang kedua ada Razas mengarang suatu ensiklopedia ilmu kedokteran dengan judul Continence. Yang ketiga, Ibnu Sina menulis buku kedokteran yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Kemudian ada Al-Khawarizmi menyusun buku aljabar pada tahun 825 yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Ia juga menulis perhitungan biasa atau aritmetik yang menjadi pembuka jalan penggunaan cara desimal di Eropa untuk menggantikan tulisan Romawi. Kemudian ada Ibnu Rushd, seorang filsuf yang menerjemahkan dan mengomentari karya Aristoteles. Yang terakhir ada Al-Idris, telah membuat 70 peta dari daerah yang dikenal pada masa itu untuk disampaikan kepada Raja Boga II dari kerajaan Sisilia. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Periode Renaissance dan Zaman Modern. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisme, dan yang terakhir rasionalisme. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern, juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri atas dua garis X dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton dengan teori struggle for life, perjuangan untuk hidup, J.J. Thomson dengan temuannya elektron. Periode kontemporer abad 20 Masehi sampai sekarang. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu
pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad 20 yaitu Albert Einstein. Di sisi lain, pada zaman kontemporer ini, perkembangan ilmu juga ditandai dengan terjadinya spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Itulah masa periode kontemporer abad 20 sampai sekarang. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.